Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang di Berita Sultan, di mana seperti biasa di Berita Sultan kita akan menemani Anda dengan pembahasan dan juga pemberitaan terkini. Dan untuk pemberitaan terkini yang akan kita bahas pada Berita Sultan kali ini, kita akan membahas tentang aksi yang kemarin lumayan cukup menarik perhatian publik Nusantara, di mana Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI ini menggelar aksi demo serentak di sejumlah kota di tanah air. Dan mungkin yang paling menarik perhatian adalah ketika mereka menggelar aksinya di depan gedung DPR RI Jakarta. Dan mereka juga membawa beberapa tuntutan di dalam aksi tersebut, dan ini lumayan cukup menarik untuk kita bahas. Dan untuk membahas soal beberapa tuntutan yang dibawa oleh beberapa mahasiswa dari BMSI ini akan kita bahas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Mas Karyono Wibowo. Assalamualaikum, selamat siang Mas Karyono. Waalaikumsalam, selamat. Oke, gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, puasanya lancar ya selalu Mas baik. ya. Alhamdulillah lancar puasanya. Oke, terima kasih nih sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita pada siang hari ini nih Mas ya. Oke, Oke, dan kita mau ngebahas nih Mas soal beberapa tuntutan yang dibawa oleh para mahasiswa di aksi demo kemarin 11 April 2022, yang mana ini memang lumayan cukup banyak nih beberapa tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa. Salah satunya memang soal isu masa jabat presiden selama 3 periode, lalu juga soal kenaikan harga minyak dan lain sebagainya. Nah, kalau Mas Karyono sendiri ini menilainya seperti apa? Soal mungkin pertama soal aksinya terlebih dahulu sebelum kita membahas soal tuntutan-tuntutannya. Ini seperti apa nih Mas melihat aksi dari para mahasiswa kemarin? ya, ya saya meresponnya eh, apa namanya? Pertama merespon soal aksi ya. Iya, Aksi itu menurut saya ya ya wajar karena merupakan bagian dari ekspresi demokrasi ya. iya, Ekspresi untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Nah, eh, dan apa ekspresi menyampaikan pendapat, kebebasan berpendapat itu kan memang dilindungi oleh konstitusi ya, iya, oleh undang-undang eh, undang-undang dasar 1945 gitu. Tetapi eh, apa namanya kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum itu kan juga diatur ya di dalam undang-undang ya, iya. undang-undang. Hmm, Nah, eh, tapi eh, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu ya sifatnya bukan absolut ya, iya, tetapi ada limitatif gitu. Jadi ada batasan-batasan yang harus ditaati di setiap warga negara yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum seperti aksi demonstrasi yang dilakukan oleh BMSI kemarin ya. Nah, tapi memang dari fakta empirik ya, berbagai aksi belakangan ini ya, iya, itu memang eh, banyak yang banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta aksi maupun oleh aparat keamanan, gitu ya. Kalau kita lihat beberapa aksi-aksi belakangan ya, itu banyak juga pelanggaran-pelanggaran ya yang dilakukan baik oleh peserta aksi maupun oleh aparat keamanan iya, gitu, ya. Dan itu memang apa namanya ya sulit dihindari gitu ya. Nah, faktanya kemarin aksi yang dilakukan oleh BEMSI kan juga banyak apa namanya beberapa aksi yang melanggar ya, iya, yang melanggar undang-undang tentang menyampaikan pendapat, kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum ya, yang harusnya menghindari hal-hal yang anarkis ya, merusak fasilitas umum iya, ya, kemudian dari soal waktu iya, ya, mengganggu ketertiban umum
itu juga masih terjadi. Ya. Tapi memang sulit ya untuk menghindari untuk membuat aksi yang tertib yang sesuai dengan amanat konstitusi dan perintah undang-undang itu memang tidak mudah. Benar. Nah, faktanya kemarin masih terjadi ya beberapa pelanggaran ya. Bahkan aksi kemarin kan dinodai oleh satu peristiwa persekusi yang menurut saya itu mengancam demokrasi itu sendiri, yang diperjuangkan juga oleh teman-teman mahasiswa, oleh kita semua. Satu sisi kita mendorong proses demokratisasi, ingin mengawal demokrasi, tetapi di sisi lain justru aksi-aksi demonstrasi itu menampilkan wajah yang justru mengancam demokrasi itu sendiri. Seperti peristiwa kemarin ya, penganiayaan terhadap Ade Armando misalnya, ya itu kan satu peristiwa yang membuat aksi demonstrasi mahasiswa itu justru ternodai gitu ya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan ya oleh katakanlah itu memang belum itu kan oknum katanya ya. Katanya penyusup dan sebagainya ya. Tapi yang pasti dalam aksi itu ternodai oleh aksi-aksi persekusi ya, yang mengancam peradaban kemanusiaan gitu ya, dan mengancam demokrasi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sih menurut saya begini ya, aksi yang dilakukan oleh berbagai kelompok mahasiswa kemarin yang tergabung dalam BEMSI itu ya seperti yang saya katakan di awal, ini merupakan hal yang wajar ya. Mahasiswa sebagai agent of change ya, sebagai agen perubahan ya, tentu saja memang harus menyuarakan ya, memperjuangkan hak-hak masyarakat ya. Kemudian mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah atau lembaga negara yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Nah, kalau kita amati munculnya berbagai aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ya dari 28 Maret ya, dari akhir Maret sampai kemudian puncaknya di tanggal 11 April kemarin ya, 11 April tahun 2022 itu dilandasi oleh suatu keprihatinan yang dirasakan tidak hanya oleh mahasiswa tapi juga oleh seluruh komponen bangsa ya, terkait dengan berbagai persoalan yang menimpa masyarakat seperti kelangkaan minyak goreng ya, tingginya harga minyak goreng, kemudian kelangkaan kedelai ya, sempat menghebohkan para industri tempe. Kemudian persoalan itu belum selesai, belum tuntas ya. Pemerintah kembali mengebijakan kenaikan BBM jenis Pertamax ya. Nah, kemudian ada juga per 1 April ya, pemerintah menaikkan atau menyesuaikan PPN ya. PPN naik dari 10% jadi 11%. Nah, kemudian juga ada wacana yang menjadi kontroversi ya selama ini, yaitu wacana tentang 3 periode, kemudian ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden, hingga wacana penundaan pemilu 2024 gitu ya. Jadi berbagai persoalan muncul di tengah masyarakat ya, kemudian hal ini direspon oleh mahasiswa ya, untuk menyampaikan aspirasi. Nah, saya kira dalam konteks idealisme mahasiswa ya,
tentu saya setuju ya bahwa mahasiswa harus memperjuangkan hak-hak rakyat ya. Kemudian ya mengkritisi kebijakan pemerintah gitu, yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Tetapi saya apa namanya, ini soal cara penyampaian pendapat ya. Nah, ya tidak ada sih yang melarang demonstrasi ya, tidak ada yang melarang demonstrasi gitu ya. Tetapi dalam melakukan demonstrasi, aksi demo ya, itu kan diatur di dalam undang-undang ya, undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ya. Intinya kan sebenarnya adalah bagaimana menyampaikan aspirasi dan agar aspirasi itu kemudian didengar dan dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan, para pembuat kebijakan, para pembentuk undang-undang, gitu kan. Nah, pesan yang ingin disampaikan oleh gerakan mahasiswa kan itu sebenarnya, ya. Nah, tetapi memang ya. Aksi demo memang kerap menjadi pilihan karena itu dalam tanda kutip sebagai satu ekspresi menyampaikan pendapat yang seksi gitu ya, yang bisa mencuri perhatian publik, yang bisa menarik perhatian media, pers gitu ya. Apalagi aksi-aksi itu diwarnai dengan aksi-aksi apa namanya, kekerasan gitu ya, anarkis gitu. Nah, itu semakin seksi itu. Nah, tapi ini menjadi apa namanya, celakanya ya, aksi-aksi anarkis itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi pilihan ya, karena dipandang efektif ya, sebagai satu cara untuk melakukan tekanan ya kepada pihak yang di demo gitu ya, apakah itu pemerintah, apakah itu lembaga negara lainnya gitu ya, untuk menekan ya, agar aspirasinya tidak hanya didengarkan tetapi bisa dilaksanakan gitu. Nah ini justru menjadi apa, menurut saya ya perlu ada proses evaluasi tentang bagaimana cara menyampaikan aspirasi ya. Artinya sama-sama belajar menurut saya, mahasiswanya juga perlu belajar ya, masyarakatnya juga perlu belajar tentang bagaimana menyampaikan aspirasi yang baik ya, sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan regulasi ya. Di sisi lain para penyelenggara negara ya, pemerintah maupun DPR ya, itu juga harus memiliki kepekaan ya, sense of crisis gitu ya, sehingga juga tanpa harus menunggu mahasiswa melakukan gerakan aksi yang anarkis baru kemudian direspon gitu. Jadi ini saya kira sama-sama harus belajar menurut saya, baik mahasiswa maupun para penyelenggara negara gitu ya, pemerintah maupun DPR dan lembaga negara yang lain gitu, ya, untuk sama-sama belajar bagaimana cara untuk merespon aspirasi gitu ya. Bisa juga dengan cara petisi misalnya ya. Di negara-negara maju ya, itu di tengah kemajuan teknologi informasi ya, itu sudah ini juga mempengaruhi cara untuk menyampaikan aspirasi gitu. Nah, contohnya adalah salah satu yang sangat efektif ya, yang cukup efektif adalah menyampaikan melalui petisi misalnya. Selain soal dialog ya, membuka ruang dialog ya antara demonstran yang ingin menyampaikan aspirasi ya, bisa membuka ruang-ruang dialog ya. Kemudian para penyelenggara negara juga meresponnya dengan baik, dengan cepat gitu, untuk menerima, untuk berdialog, kemudian mencari solusi.
Dan ada cara-cara lain seperti tadi, bagaimana kekuatan media sosial ini kan juga menurut saya pengaruhnya lebih cepat, lebih murah, lebih efisien, lebih efektif dibanding dengan aksi-aksi demonstrasi yang memerlukan biaya sangat besar tentunya ya, dan itu resikonya juga sangat besar. Nah, model-model aksi di tengah kemajuan teknologi, kemajuan informasi, kemajuan digitalisasi sekarang ini, ya, menurut saya mahasiswa bisa membuat satu inovasi ya, memanfaatkan teknologi informasi yang ada sekarang gitu, dengan membuat petisi ya. Misalnya salah satunya adalah bagaimana membuat petisi, bagaimana memviralkan aspirasi di media sosial ya, dan membuka ruang-ruang dialog gitu. Nah, jalan aksi demonstrasi turun ke jalan itu bukan barang haram gitu, boleh-boleh saja gitu, tetapi sebaiknya itu menjadi pilihan yang terakhir ketika rezim bebal misalnya gitu ya, ketika rezim atau pemerintah itu dalam bahasa Jawa itu dablek gitu ya, bebal, tidak peka gitu ya. Nah, itu ya baru menggunakan metode aksi demonstrasi di lapangan gitu ya, dengan mengerahkan massa. Tapi sekali lagi juga harus tetap tertib gitu ya. Harus taat konstitusi dan taat regulasi. Ya. Gitu. Oke, dan sebenarnya menarik dengan apa yang disampaikan oleh para mahasiswa di dalam aksi-aksinya. Dan sebenarnya kalau berbicara mengenai beberapa tuntutan yang disampaikan secara garis besarnya nih, Mas Karyono, apakah yang disampaikan oleh para mahasiswa ini sudah tepat atau seperti apa? Mungkin singkat saja. Ya, menurut saya terlalu banyak isu ya. Semua isu mau dirangkum menjadi satu event, satu aspirasi gitu ya, sehingga justru malah bias menurut saya ya. Terlalu banyak isu sehingga fokusnya atau lokusnya kurang gitu ya. Harusnya fokus persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Misalnya soal kelangkaan minyak goreng, tingginya minyak goreng, kemudian kenaikan harga BBM ya, tentang stabilisasi harga lah gitu ya. Saya kira harus ada fokus isu gitu ya. Nah, ini banyak sekali itu, kalau saya baca itu isunya banyak sekali sehingga bisa justru malah bias ya, malah bias gitu. Nah, justru esensi dari aksi kemarin yang seharusnya fokus pada aspirasi, pada tuntutan aksi, akhirnya malah bergeser. Selain bias tadi, terlalu banyak isu yang disampaikan oleh mahasiswa BEMSI kemarin, ya, dan sehingga dari aspek itu pun sudah bias, terlalu banyak isu, sehingga tidak kurang fokus gitu ya, kurang fokus pada isu tertentu yang seharusnya fokus pada yang misalnya fokus pada bagaimana stabilisasi harga misalnya, turunkan harga misalnya gitu ya. Nah, kalau dulu kan misalnya tritura gitu ya. Nah, 3 tuntutan rakyat misalnya. Nah, jelas gitu. Ini terlalu banyak ini. Ya, ini terlalu banyak tuntutan sehingga esensinya menjadi bias gitu. Nah, lebih bias lagi ketika aksi kemarin diwarnai dengan aksi persekusi ya terhadap saudara Ade Armando gitu. Sehingga justru esensi aksi menjadi bergeser ke isu persekusi gitu. Yang justru malah menjadi backfire, menjadi bumerang bagi teman-teman BEMSI kemarin. Gerakan aksi mahasiswa kemarin justru mendapatkan stigma negatif ya dari peristiwa persekusi yang terjadi di tengah-tengah aksi BEMSI kemarin. Saya
harus menjadi bahan evaluasi bagi teman-teman, bagi adik-adik mahasiswa ya dalam melakukan aksi-aksi ke depan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, banyak opsi-opsi yang menarik menurut saya. Bagaimana cara menyampaikan aspirasi ya, di tengah kemajuan teknologi informasi sekarang ini ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah mari kita sama-sama belajar ya. Mahasiswa juga perlu belajar bagaimana menyampaikan aspirasi dengan baik ya, taat konstitusi dan taat regulasi. Begitu juga pemerintah atau penyelenggara negara yang lain juga harus belajar bagaimana menyerap dan menerima aspirasi dari mahasiswa dan dari masyarakat, unsur masyarakat yang lain, sehingga perubahan itu tidak harus menggunakan cara-cara kekerasan yang sejatinya itu justru mengancam demokrasi itu sendiri. Oke. Jadi kita harus sama-sama peka. Pemerintah harus peka, gitu ya. Mahasiswa juga harus peka. Nah, mungkin ini Mas Kak. Itu mungkin pesan kita pada sore hari ini soal aksi BEM dan tuntutan-tuntutannya seperti apa? Oke, gitu. Mas, ini putus-putus Mas tadi Mas. Oke. Mungkin closing statementnya nih, Mas Karyono, seperti apa terkait pembahasan kita pada sore hari ini? Ya, yang ingin saya sampaikan adalah gerakan aksi demonstrasi itu memang menjadi bagian dari ekspresi demokrasi ya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tetapi pelaksanaannya juga taat pada konstitusi dan regulasi ya. Seharusnya menyampaikan aspirasi ya tanpa harus disertai dengan cara-cara kekerasan ya, apalagi mengganggu ketertiban umum, kemudian merusak fasilitas umum ya, mengganggu hak orang lain ya, yang justru itu bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia sebagaimana yang diusung, yang diperjuangkan oleh teman-teman ya. Nah, di sisi yang lain ya, pemerintah juga harus peka ya, harus punya sense of crisis ya, meningkatkan kepekaan terhadap masalah yang terjadi ya, sehingga tidak harus menunggu adanya kekerasan ya baru kemudian direspon ya. Justru seharusnya belum aksi mahasiswa turun ke jalan, nah perlu ada respon dari pemerintah yang bisa memuaskan masyarakat ya. Saya kira itu Mas yang poin penting yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat ya. Siap. Mas Karyono, kita pada sore hari ini waktu sekali lagi terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Tapi dari perbincangan kita pada sore hari ini bisa membuka wawasan kita bersama terkait aksi, mudah-mudahan dari aksi kemarin juga pelajaran yang harus diambil, sampaikan aspirasi, juga semoga kedepannya negara juga lebih terhadap permasalahan yang dialami masyarakatnya. Dan mungkin kita akan berjumpa di Berita Sultan edisi selanjutnya. Ini akan ada Good Ramadan bersama. Akhir kata saya Bian Oktario. Warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.